Kita akan sedikit membahas analisis pre-game analisis pada liga-liga top Eropa yang akan terjadi akhir pekan nanti, dimulai dari hari Sabtu, karena banyak pertandingan terutama di Premier League, pertemuan antara tim besar dengan tim underdog atau tim yang bisa disebut kuda hitam, meskipun tidak saling bertemu antara tim Big Six dari Premier League, namun ada beberapa pertandingan yang seru dan menarik untuk dilihat apakah nanti tim-tim besar dari Premier League ini mampu menorehkan hasil maksimal atau justru akan kejegal oleh tim-tim kuda hitam ini. Yang pertama mungkin akan kita bahas Arsenal melawan Aston Villa, di mana Aston Villa ini merupakan tim yang saat ini berada di peringkat ketiga, mengejutkan berada di peringkat ketiga di bawah kepelatihan Unai Emery, di mana Aston Villa ini juga pada beberapa pertandingan terakhir 5 pertandingan beruntun Aston Villa menang. Memang konsisten Aston Villa ini dan makanya bisa berada di posisi ketiga, Pak. Wajar berada di posisi ketiga karena mereka dari 5 pertandingan terakhir atau masuk di Liga Eropa juga mereka menang. Dan lawannya adalah Arsenal yang saat ini masih menduduki puncak klasemen. Arsenal sendiri setelah pertandingannya kemarin melawan Brentford, meskipun clean sheet, ada beberapa ganjaran yang harus dia dapatkan dengan cederanya tiga pemain bertahan mereka, yaitu center back-nya, mulai dari William Saliba, Gabriel Magalhaes, dan Mosquera. Dan akhirnya pada pertandingan kemarin melawan Brentford pun terpaksa Julian Timber yang diplot menjadi back tengah mengisi kekosongan, dan nanti malam juga sepertinya akan dimainkan kembali karena 3 back tengah Arsenal sedang mengalami cedera. Menarik untuk kita lihat nanti bagaimana lini pertahanan Arsenal yang cukup meninggalkan banyak lubang karena ditinggal pemain-pemainnya yang banyak cedera. Apakah mampu melawan perlawanan dari Aston Villa, apalagi Aston Villa sebagai tuan rumah nanti malam, di mana Aston Villa juga pernah mengalahkan Manchester City. Coba saya ingin lihat pertandingan terakhir dari Aston Villa. Mengalahkan Manchester City 1-0, Tottenham Hotspur kalah 2-1. Dan sementara itu dua tim besar yang bertemu dengan Aston Villa yang berhasil dikalahkan oleh Aston Villa. Apakah nanti Arsenal akan menjadi tambahan tim besar yang akan dikalahkan Aston Villa, atau justru sebaliknya dengan kekonsistensi Arsenal dia akan bisa mengalahkan sang tuan rumah Aston Villa? Kalau memang ini Arsenal bisa mengalahkan Aston Villa, mungkin aura-aura juara Arsenal semakin kuat dan memantapkan Arsenal untuk bisa meraih juara Premier League pada musim ini. Bisa dibilang seperti itu kalau Arsenal bisa menang lawan Aston Villa. Kemudian pertandingan yang lainnya juga, Chelsea yang akan bertamu di kandangnya AFC Bournemouth, di mana AFC Bournemouth ini juga merupakan salah satu tim yang bisa menyusahkan tim besar juga. Dan kemarin Chelsea juga tertampar oleh kekalahan memalukannya melawan Leeds United, di mana Leeds United ini merupakan tim yang berada di papan bawah, sama halnya dengan Bournemouth ini. Apakah mungkin nanti Chelsea akan terjegal kembali, atau justru Chelsea akan bangkit? Menarik untuk kita lihat nanti. Karena kekalahan Chelsea kemarin melawan Leeds United, banyak yang bilang karena mereka terlalu banyak merotasi pemain, terutama Enzo Maresca terlalu banyak melakukan rotasi pemain, dan akhirnya dihajar oleh Leeds United dengan skor 3-1 itu. Apakah Chelsea ini benar-benar inkonsisten, atau memang tadi malam lawan Leeds United itu hanya sebuah anomali semata? Karena banyak digadang-gadang Chelsea juga bisa menjadi kontender Arsenal di bawah Manchester City. Namun kalau melihat pertandingannya yang masih
sangat belum konsisten dari Chelsea ini, mungkin dia tidak layak disebut sebagai kontender Arsenal. Dan nanti malam ketika bertemu Bournemouth ini menjadi ajang pembuktian Chelsea apakah dia layak menjadi kontender atau hanya sebagai pemanis di klasmen Premier League. Kemudian yang tidak kalah menarik juga Manchester City akan menjamu Sunderland. Manchester City di sini sebagai tuan rumah. Namun Manchester City melihat dari pertandingan sebelumnya yang memiliki kerapuhan di lini belakangnya, benar-benar sangat hancur lini belakang Manchester City menurut saya. Bahkan sampai kebobolan 4 gol ketika melawan Fulham di mana sudah unggul 5. Bahkan dengan menurunkan 6 pemain bertahan sekalipun di babak kedua dengan tambahan Johnston dan Nathan Ake yang dimasukkan tidak banyak memberikan pengaruh. Dan ketika melawan Leeds United pada pertandingan sebelumnya juga Manchester City kebobolan 2 gol dan mengalami kesulitan untuk menang. Total ada 6 gol kebobolan di 2 laga sebelumnya dari Manchester City. Ini membuktikan bahwa kerapuhan lini belakang Manchester City sangat-sangat dipertanyakan. Benar-benar sangat rapuh pertahanan Manchester City, mulai dari wingbacknya, fullback mereka, dari Nico O'Reilly, Matheus Nunes, juga mereka hanya perform ketika mereka melakukan serangan, tapi ketika bertahan mereka sangat mudah untuk dilewati pemain lawan. Matheus Nunes, Nico O'Reilly, mereka tidak bisa melakukan pressing ketat dan mudah lolos ketika berhadapan one on one dengan pemain musuh. Dan Ruben Dias di sini, menurut saya Ruben Dias ini sudah habis masanya. Menurut saya Ruben Dias sudah tidak dalam peak performanya atau sudah underperform. Mungkin pada bursa transfer bulan Januari nanti Pep Guardiola harus menambah kualitas lini belakangnya, harus menambah pemain-pemain yang lebih berkualitas lagi. Di mana Ruben Dias sepertinya sudah tidak perform lagi. Johnston apalagi, Nathan Ake juga sama. Ditambah lagi fullback mereka di kiri dan kanan juga sama-sama tidak perform untuk bertahan. Dan yang hanya bisa perform di Manchester City pada center back-nya hanya pada Josko Gvardiol. Ya meskipun Josko Gvardiol itu dari back sayap sebenarnya yang diplot dan diganti posisinya menjadi back tengah, namun dia berhasil adaptasi dan mampu melakukan yang terbaik menjadi back tengah. Dan pada pertandingan sebelumnya ketika melawan Fulham pun dia juga mampu memberikan 2 penyelamatan penting bagi Manchester City. Ketika melawan Sunderland nanti juga akan menjadi pembuktian Manchester City, apalagi Sunderland merupakan tim promosi, sebuah yang bisa disebut tim kuda hitam juga karena mampu menahan imbang 2 tim besar seperti Liverpool dan Arsenal. Arsenal pun yang dinilai sebagai calon juara mampu ditahan imbang oleh Sunderland dengan skor 2-2 dan Sunderland mampu mencetak gol. Ini mungkin Sunderland patut diperhitungkan pada musim ini. Dan melihat Manchester City dengan ketidakkonsistensinya di lini belakang, mungkin Manchester City akan kebobolan nanti malam. Tergantung dari lini depan Manchester City, apakah dia berhasil membalikan keadaan dengan banyak gol atau justru akan tumpul juga. Melihat Sunderland juga memiliki pertahanan yang sangat kuat, yang sangat solid semenjak kedatangan Granit Xhaka juga, di mana Granit Xhaka menjaga kedalaman di lini tengahnya dan bisa menyalurkan bola-bola dari belakang ke depan. Patut untuk kita lihat nanti Manchester City pasti akan seru pertandingannya. Kemudian pertandingan yang menarik juga antara Leeds United yang akan menjamu Liverpool. Akankah Liverpool menjadi korban kedua setelah Chelsea yang menerima tamparan dari Leeds United? Patut untuk kita tonton pertandingan ini, di mana Chelsea yang digadang-gadang sudah konsisten penampilannya, namun karena ada beberapa rotasi yang dilakukan oleh Enzo Maresca justru mampu dikalahkan Leeds. Dan Liverpool juga masih berada dalam kondisi yang tidak konsisten, masih belum stabil, dan ada beberapa rotasi juga khususnya di lini tengahnya, di mana Salah yang beberapa kali tidak diturunkan sebagai starter. Apakah nanti Liverpool akan mampu
menahan Leeds United kalau menurut saya, karena di sini saya mengira Liverpool akan di underestimate. Apakah nanti Liverpool akan menahan Leeds United, atau justru Liverpool akan menang melawan Leeds United, atau justru Leeds United akan kembali menang melawan salah satu tim besar lagi setelah kemarin menang melawan Chelsea. Kemudian ada Wolverhampton Wanderers juga yang akan bertemu Manchester United. Mungkin di sini Manchester United bisa menang mudah melawan Wolves, di mana Wolves hanya memperoleh 2 poin saat ini di klasemen. Apabila Manchester United tidak bisa mendapatkan hasil maksimal ini, justru sangat parah Manchester United kalau sampai mereka tidak bisa mendapatkan poin dari Wolverhampton Wanderers, atau bahkan imbang pun sekalipun. Patut dipertanyakan Manchester United ini performanya apabila masih bermain imbang, dan harusnya sih bisa menang kalau menurut saya. Manchester United ini itu dia dari beberapa tim-tim Premier League yang mungkin menarik untuk kita tonton, meskipun tidak ada pertemuan antara tim Big Six, tapi ada pertemuan antara tim-tim besar Premier League melawan tim-tim underdog yang beberapa kali menyulitkan tim-tim besar. Kemudian kita coba lihat di liga lainnya. Kalau dari La Liga mungkin yang tidak ada yang mengejutkan kalau dari La Liga sepertinya. Atletico Madrid melawan Athletic Club Bilbao, di mana Athletic Bilbao ini sedang turun performanya. Mungkin Atletico Madrid juga akan menang. Mungkin yang menarik ditonton adalah Barcelona akan melawan Real Betis, di mana Real Betis di bawah asuhan Manuel Pellegrini, dan juga ada pemain barunya yang dari Manchester United yaitu Anthony. Mungkin ini layak ditonton, apalagi Barcelona sebagai tim tamu, pasti Real Betis akan tampil lebih menekan. Kita lihat Barcelona, apakah pertahanan tingginya saat kali ini akan lebih berhasil, dan lini tengahnya apakah mampu menyalurkan bola-bola dengan baik, di mana banyak pemain lini tengah Barcelona juga mengalami cedera. Terakhir Dani Olmo yang menyusul, yang sebelumnya ada Frenkie de Jong. Namun untungnya ada Pedri yang sudah pulih dan kembali bermain, dan pada pertandingan sebelumnya Pedri juga berhasil meraih man of the match. Real Madrid melawan Celta Vigo sepertinya akan menang mudah juga. Pada pertandingan sebelumnya juga Real Madrid bermain dengan sangat apik, di mana Kylian Mbappe kembali ke performa terbaiknya lagi dan menang 3-0, clean sheet Real Madrid. Itu dari La Liga. Kita beralih ke kita intip ke Serie A. Dari Serie A yang pada pertengahan kemarin tidak ada pertandingan, mungkin akan banyak pertandingan di akhir pekan nanti. Inter akan bertemu dengan Como, di mana Como juga bisa disebut tim kuda hitam juga, yang mampu menyulitkan banyak tim-tim besar Serie A. Oh, ini yang seru. Napoli akan bertemu dengan Juventus. Ini layak untuk ditonton. Napoli akan bertemu dengan Juventus, di mana dua pelatih veteran akan bertemu, antara Antonio Conte dengan Luciano Spalletti, di mana duel Catenaccio akan tersaji di pertandingan ini. Mana yang tim yang akan lebih solid pertahanannya dan serangannya, di mana kedua tim ini juga beberapa kali tersandung di Serie A. Beberapa match sebelumnya Juventus terkadang imbang, terkadang juga kalah. Napoli pun juga sama, terkadang mendapatkan hasil imbang, padahal Napoli juga sebagai juara bertahan dari Serie A. Ini layak untuk ditonton. Milan akan bertemu dengan Torino. Milan sepertinya akan menang dengan mudah, dan ini kalau Milan bisa menang melawan Torino, dia masih menduduki puncak klasemen, di mana klasemen dari Serie A ini juga sangat ketat. Rata-rata dari beberapa liga top Eropa, dari Serie A, La Liga, dan Premier League, juga mereka memiliki persaingan yang sangat ketat. Ya mungkin dari Premier League, Arsenal yang masih memiliki selisih poin yang cukup jauh, yaitu 5 poin.
Namun dari posisi kedua sampai ke posisi 10 kalau tidak salah itu hanya memiliki selisih 4 poin, di mana apabila tim-tim itu mengalami apesnya mungkin akan kalah atau imbang bisa naik turun posisinya. Itu dari Serie A. Ya mungkin itu tadi beberapa menurut saya prediksi yang bisa saya utarakan di video ini.